Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita awali aktivitas pada pagi hari ini dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Kita bayangkan bahwa kita siap disukseskan, siap dimuliakan, siap diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, siap dikabulkan hajat-hajatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang kunci kesuksesan. Ya, kunci kesuksesan. Selain kemarin kami sudah menyampaikan kunci kebahagiaan atau kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, kami di sini juga akan menyampaikan masih ada kunci-kunci yang lain itu kunci kebahagiaan. Kunci apa itu? Bagaimana kita bisa menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Yaitu pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan dengan bersabar dan bersyukur kita bisa menggapai kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Bersabar dan bersyukur merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Ya, kenapa demikian? Karena Allah SWT selalu menguji manusia dengan berbagai ujian dan musibah. Ujian Allah itu bermacam-macam. Ya, ujian Allah itu bermacam-macam. Di dalam kehidupan manusia akan diuji dengan berbagai macam. Ya,
macam-macam ujiannya. Tidak ada manusia dalam kehidupan ini tidak diuji. Semuanya diuji. Pengennya tidak diuji, tapi semuanya diuji. Harapan kita itu, keinginan kita tuh enak-enak saja. Hidup itu bahagia, nikmat, begitu aja. Kita tuh pengennya menghindari ujian. Kita tuh tidak mau diuji sama Allah. Kalau bisa diuji yang ringan-ringan saja. Ya, atau mungkin pokoknya kalau bisa tuh jangan diuji gitu. Tidak mau ditipu, tidak mau terjadi kecelakaan, tidak mau terjadi musibah. Kan begitu kan? Tidak mau terjadi hal-hal yang tidak mengenakan badan, tidak mau sakit. Itu kan semuanya ujian. Tidak mau kemelaratan, untuk ujian dari Allah. Kita semua tidak menginginkan itu. Namun Allah akan selalu memberikan ujian. Ya, ujian Allah itu macam-macam. Ada yang ujian ringan, sedang, dan ada ujian yang berat. Dan ada pula ujian yang sangat-sangat berat. Nah, ujian dari Allah itu datang dengan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, itu masalahnya. Kalau kita di sekolah kan enak, tanggal sekian kita, besok kita ada ujian, udah ada UTS, ada UAS, soalnya ini sampai ini, tolong dipersiapkan, kriterianya sekian, ini segala macamnya, syaratnya lulus ini, kalau tidak lulus nanti bisa remedi, bisa ngulang, gitu. Itu kalau di sekolahan. Kalau di dalam kehidupan kita tidak ada seperti itu, ya. Dan kadang-kadang itu kita tidak tahu itu kalau terjadi memang diuji, ya. Tidak tahu kalau kita ditipu, contohnya itu kan, ya itu sama, ya. Jadi bahkan tidak kita ketahui datangnya ujian tadi bermacam-macam dari bentuknya, ya. Bisa tadi saya sebutkan, bisa terjadi kemiskinan atau kekurangan, penderitaan, sakit, bahkan kematian, ya, dari anggota keluarga kita, saudara kita, teman kita, ya, orang tua kita, atau siapapun, kakak adik kita, itu bisa terjadi demikian. Seperti kemarin saat pandemi kita tidak pernah tahu teman-teman kita, ada yang di bawah kita jauh lebih muda dari kita mereka sudah dipanggil, anak kecil juga banyak. Jadi Allah telah menggambarkan ujian itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, maknanya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Nah, ini yang berkebun bertanam. Atau kalau buah-buahan itu yang berbisnis, ya. Jadi proyeknya, omsetnya turun dan seterusnya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Dan berikanlah berita gembira, berita bahagia bagi orang-orang yang sabar. Jadi hanya orang yang sabar yang bisa bahagia, yang mendapatkan kabar gembira, ya. Dikuatkan lagi dalam Quran surat Muhammad ayat 31, Allah menyatakan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, ya. Dan agar kami menyatakan baik buruknya hal tersebut. Jadi untuk menguji siapa di antara kita yang bertakwa, siapa di antara kita yang sabar, siapa di antara kita yang betul-betul memperjuangkan ketaatan atau berjihad di jalan Allah. Nah, untuk itu, untuk menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah itu, kita harus memiliki kunci-kunci. Kunci-kunci menghadapinya ada salah satunya itu dengan sabar. Oleh sebab itu, sabar menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi berbagai macam kehidupan ini, ya. Kehidupan ini, karena hidup ini selalu penuh ujian, cobaan, kesulitan, musibah yang siap suatu saat akan menimpa kita. Seperti yang diterangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 200, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Sabar dan kuatkan, sabar dan tambah kuat lagi, dan tambah kuat lagi sabar, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, ya. Dan tetaplah bersabar dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Artinya apa? Bertakwa, ya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya. Ini tadi. Jadi demikian. Kita akan selalu diberikan ujian, ujian, cobaan, cobaan. Eh, jadi kuncinya yaitu sabar. Kuncinya apa? Sabar. Ya, sabar. Ya, dengan sabar dan syukur, insya Allah kita akan mendapatkan
mendapatkan atau menemukan kebahagiaan. Yang pertama yaitu jiwa yang sabar dan jiwa yang syukur. Kita bisa lihat bagaimana salah satu kisah syukur dan sabar adalah dua hal yang saling berdampingan dalam kehidupan ini karena di dalamnya ada anugerah dan ujian yang harus kita sikapi dan ini sudah menjadi sunatullah. Kadang hidup kita ini penuh dengan limpahan nikmat atau anugerah yang harus kita sikapi dengan bersyukur. Sehingga kita tidak menjadi, kalau kita dapat nikmat kita bersyukur supaya kita tidak sombong. Begitupun ketika kita diuji oleh Allah dengan penderitaan, kemiskinan, sakit, dan lain sebagainya, maka kita harus bersabar menghadapinya dan kita bertawakal kepada Allah sehingga kita tidak kecewa dan putus asa. Ya, salah satu kisah ini ya, ada sebuah cerita di mana cerita ini menceritakan sebuah keluarga yang dipimpin oleh suami yang kurang tampan atau rupanya yang kurang kurang tampan alias jelek ya, yang mempunyai istri yang sangat cantik jelita rupawan. Keluarga ini bisa dibilang keluarga yang soleh ya. Suatu hari sang suami itu berdoa kepada Allah sambil berurai air mata. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu berdoa demikian. Nah, doa demikian kemudian dilihatlah oleh istrinya. Kenapa Abi kok menangis? Berdoa sambil menangis, tanya istrinya. Nah, kemudian Abi menjawab, Umi, Abi berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah karena Abi diberi istri yang sangat cantik, rupawan, dan saleh. Nah, dan cantik, rupawan, dan soleh. Nah, jawab Abi tadi, jawab suaminya. Istri pun juga menimpalinya menjawab, Abi, Umi juga berdoa kepada Allah. Semoga dikasih kesabaran mempunyai suami seperti Abi ini. Mempunyai suami yang jelek seperti Abi ini. Itu suami yang istri tadi. Juga berdoa karena itu tadi. Ternyata tidak semua yang tampan nanti dapat yang tidak semua yang rupa cantik rupawan dapat yang uh, tampan, tapi tidak semua yang tampan mendapat, tidak semua yang jelek dapat yang jelek yang gitu juga. Ini salah satu kisah, ini kisah nyata. Namun di dua tadi itu mereka saling mensyukuri. Di satu sisi bersyukur, di satu sisi bersabar. Karena di balik syukur dan sabar tadi, di samping ada anugerah, ya di samping ada di syukur tadi, begitu dapat anugerah dia bersyukur akhirnya ditambah lagi nikmatnya ya, dan mereka yang diberikan cobaan ujian dengan suami yang jelek tadi, rupawannya jelek namun dia betul-betul bertawakal, dia sabar, akhirnya akan mendapatkan balasan dari Allah ya. Dan dianjurkan dan Rasulnya supaya kita mampu menyikapinya, semua yang terjadi dalam kehidupan ini itu semuanya ujian, dan kita bagi mereka yang mampu bersyukur dan bersabar semuanya bernilai baik gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, mungkin diuji dengan kalau supaya kita itu memiliki uh, supaya kita hidup kita bahagia, maka kita uh, upayakan di dalam memilih jodoh, memilih pasangan itu kriterianya seperti apa. Ya, kita pengennya tentunya pengen yang soleh maupun solehah. Ya, uh, kalau kita mari kita lihat sejarah para nabi. Bagaimana ini para nabi ya? Maka apakah keluarga para nabi itu mereka juga baik-baik semuanya? Kemarin sudah saya singgung Nabi Nuh mempunyai Nabi Nuh yang mana suaminya soleh ya, tapi mempunyai istri yang tidak soleh. Ini contohnya. Ini ujian juga. Firaun ya. Firaun sudah tahu kan bagaimana dia sangat durhaka, sangat berkhianat, sangat dilaknat ya sama Allah karena mengaku Tuhan, mempunyai istri yang seorang mukminah yang solehah bernama Aisyah radhiyallahu anhu, dijadikan contoh dalam Al-Qur'an dan bisa dijadikan contoh bagi orang-orang yang beriman ya. Gitu ya. Dikisahkan yaitu bagaimana orang-orang beriman yang perempuan istri Firaun ini selalu berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, bangunkanlah buatku sebuah rumah yang dekat denganmu di surga dan selamatkanlah aku dari Firaun. Padahal dia menjadi suaminya, menjadi suaminya Fir'aun. Diselamatkan akhirnya, maka selama menjadi istri dia, Fir'aun setiap mau
mau mendekati istrinya dia tidak bisa. Setiap mau mendekati istrinya dia tidak bisa karena itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak selama menjadi suaminya atau menjadi suami tadi tetap suci. Ya, karena dia tidak ridho dengan Fir'aun yang tidak rela. Tapi dia tetap menjadi suami, tapi dia tidak berkumpul tadi ya. Nah, perbuatan serta akhirnya diselamatkan dan akhirnya Aisyah pun akhirnya disiksa karena keimanannya, karena ya kepada Allah SWT. Akhirnya di akhir kehidupannya dia disiksa uh, di apa itu dan akhirnya disiksa hingga mati, dia meninggal di dalam siksaan Firaun sendiri. Allah mencela perbuatan itu dan Allah diabadikan itu di dalam Al-Qur'annya. Sedangkan suaminya Firaun, jadi yang Aisyah diabadikan dalam dalam Al-Qur'an dan menyanjungnya atas perbuatannya, sedangkan Firaun dilaknat, dicela atas perbuatannya yang menyimpang dari jalan Allah. Lalu kita lihat bagaimana Imron ya dipilih oleh Allah SWT sebagai keluarga yang terbaik dari keluarga. Sebagaimana dia mendapatkan salah satu penghargaan yang namanya dicatat di dalam Al-Qur'an, ya, tertulis di dalam Al-Qur'an dalam Quran surat Ali Imran, dan Allah menandaskan pilihannya kepada keluarga ini dengan keluarga yang sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka. Ya, Quran dicatat dalam Quran surat Ali Imran ayat 33. Inilah contoh teman sekalian, contoh kalau kita lihat baca dalam Sirah Nabawiyah, keluarga yang soleh dari suami istri yang anak yang semuanya soleh. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan istri Imran kepada Allah ketika dia sedang mengandung anaknya. Dari keluarga Imran ya, sedang mengandung anaknya, perkataannya diabadikan dalam Al-Quran ya. Itu ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan anak ini engkau ya, yang di dalam kandunganku ini ya, menjadi hamba yang soleh yang berkhidmat di Baitul Maqdis ya. Bernazar istri, harapannya tentunya nazar kalau di Baitul Maqdis itu harapannya kan anak anak laki-laki kan untuk diserahkan kepada Allah. Harapannya seperti itu. Tapi yang dikandung ternyata anak perempuan. Ya gitu ya. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Ali Imran. Itu selalu juga diberikan ujian-ujian dan cobaan. Kita bisa melihat dan memilih itu tadi teman-teman sekalian. Jadi walaupun dikasih anak perempuan karena itu sudah nazarna ya akhirnya Maria diasuh di keluarga Imran tadi. Kemudian dititipkan di Baitul Maqdis, kemudian diserahkan oleh Allah, diserahkan dari keluarga Imran tadi. Itu teman-teman sekalian. Jadi kita akan selalu diuji coba antara semua yang antara harapan dan kenyataan. Tapi kalau kita mampu sabar dan mampu bersyukur, ya bagaimana gitu tadi ya. Maka di dalam kita nilai memilih pendamping hidup, contohnya kira-kira kriteria seperti apa, ya kriteria seperti apa. Insya Allah kalau kriteria yang tadi yang soleh yang utama, maka yang lainnya akan ikut kepada kita. Kemudian tentunya keluarga yang apa itu bahagia itu tentunya kalau kita juga memiliki keluarga atau putra-putri yang solehah. Itulah merupakan impian kita bersama. Jadi kalau kita sudah memiliki anak yang soleh maupun solehah, insya Allah kesalehannya jadi ukurannya itu bukan jabatan, bukan gelar, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan pendapatan, bukan harta, benda, tapi karena kesalehan tersebut, karena kesalehan tersebut tadi akhirnya menghantarkan mereka, menyelamatkan dia dari perbuatan zalim dan mereka tetap taat kepada Allah. Itu akan menyelamatkan itu. Maka inilah yang sebenarnya ukuran kebahagiaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka gerbang pertama usaha yang pertama kali tentunya ya kita solehkan itu. Gerbang pertama siapa? Ya orang tua yang mendidik itu. Kemudian kebahagiaan itu juga kalau kita mampu memilih lingkungan keluarga, lingkungan-lingkungan yang baik. Kita memilih lingkungan di kampung tinggal di mana kita memilih yang lingkungan yang baik, bukan dari lingkungan itu. Kadang-kadang orang kan memilih yang lingkungan yang elit biar keren, di perumahan yang elit biar keren. Kadang-kadang begitu kalau zaman-zaman sekarang ini. Tapi bagaimana kalau Rasulullah sendiri tidak demikian ya. Jadi diutamakan yaitu lingkungan-lingkungan yang menjaga bagaimana supaya tadi apa itu supaya tetap rumah itu tetap terjaga keimanan maupun kesolehan. Hari kita lihat ada salah satu kisah yang bagaimana di situ ada salah satu keluarga yang merasa terganggu
Ya tetangganya tidak soleh, ada salah satu keluarga yang soleh dan ada keluarga yang tidak soleh, itu merasa terganggu. Nah, itulah maka menurut Abu Dzar Qalamuni mengatakan, janganlah mengganggu tetanggamu terutama dengan meninggikan volume suara radio, sebab orang yang berani menjual rumahnya dengan harga murah jauh di bawah harga pasar demi menghindari tetangganya suka mengganggu dan jahat. Hal ini pernah diungkapkan oleh seorang sewaktu akan menjual rumah. Itu gara-gara dia tidak nyaman di situ karena ada tetangga yang mengganggu, beresek, selalu membuat volume yang tinggi. Akhirnya keluarga itu mengadu dan akhirnya menjual dengan harga murah. Nah inilah ini maka harus dalam Islam itu hal yang demikian tuh harus diperhatikan ya teman-teman sekalian itu ya. Maka lingkungan kita tinggal yang diutamakan yaitu lingkungan yang betul-betul bisa membuat kenyamanan, salah satunya yang lingkungan soleh maupun solehah tadi, yang menjaga saling menghormati satu dengan yang lain. Kemudian supaya kita hidupnya bahagia, maka bukan harta yang banyak yang kita cari, bukan harta yang jumlah yang besar, tapi yang terpenting itu yang halal. Sebagaimana dalam hadis qudsi, semua harta kami akan kembali, semua harta ya, semua harta kami akan kembali kepada kita. Dengan harta orang bisa bahagia, dengan harta orang bisa celaka. Di antara faedah harta benda adalah sebagai sarana kita beribadah, sebagai pondasi kita beribadah, sebagai sarana kita beribadah, ketaatan kepada Allah. Dengan harta kita bisa menunaikan haji, berjihad. Dengan harta kita bisa menginfakkan, infak, nah, maupun berzakat. Kita bisa membangun masjid, musola, dan kita bisa berderma, menikah yang dengan lebih baik, dengan gitu ya. Dengan dan berbagai macam ya. Dengan harta kita bisa menjadi lebih permurah, dermawan. Dan harta kita bisa menjunjung tinggi harkat martabat kita, ya. Dengan harta kita bisa menjadi orang budiman, bisa mencapai derajat puncak, menunaikan kenikmatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Namun harta juga bisa menjadi artinya harta tadi bisa menghantarkan kita kepada surga kalau kita mampu membelanjakan harta tadi pada jalan Allah. Tetapi nah, ingat, harta juga bisa menggelincirkan orang ke derajat paling rendah. Paling rendah. Dengan harta, kita akhirnya tergelincir pada derajat paling rendah. Kisah siapa? Korun itu ya. Korun itu sahabatnya Nabi itu, masih keponakannya Nabi. Hafal kitab suci, hafal Taurat. Tapi karena waktu miskin beribadah, begitu dia berdoa, didoakan Rasulullah, memiliki harta yang banyak, akhirnya dia lupa ibadah, lupa sholat, lupa, dia berkeluh kesah, dia menjadi sangat kikir, akhirnya di akhir kehidupannya dihinakan oleh Allah, ya. Itu semua sekalian. Maka banyak sekali yang demikian. Maka para ulama mengatakan tidak ada keagungan. Jadi harta bisa menjadikan sarana kita menggapai ridho Allah sebagai itu. Bagaimana juga bisa menjadikan lantaran kita kemurkaan. Para ulama salaf mengatakan tidak ada keagungan tanpa adanya amal dan tidak ada amal tanpa adanya harta. Sebagian ulama ada yang berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu yang tidak akan baik kecuali dengan kekayaan. Itu bisa karena mungkin memang betul di situ dibutuhkan harta untuk makan dan seterusnya, itu memang bukan ya. Jadi, namun hati-hati, harta tadi bisa menjadikan kita memang bisa mendekatkan kepada Allah, namun juga bisa menggelincirkan kepada Allah. Hati-hati. Mestinya semakin kita dapat harta, semakin mendekatkan Allah. Itulah kuncinya bahagia, bersyukur, bersyukur, sabar, dapatkan harta. Kadang-kadang kita begitu dapat harta, sabar untuk membelanjakan. Hati-hati ya. Memiliki semangat untuk mempelajari agama, ini salah satu juga kunci sukses. Ada ilmu, milikilah ilmu, semangat untuk belajar agama, jadi sehingga kita nanti menjadi kita akan lebih baik lagi. Kita memiliki semangat untuk belajar agama karena salah satu kriteria seseorang itu diangkat derajatnya kalau mereka diberikan pemahaman tentang ilmu agama, sehingga ilmu agamanya tidak dangkal, tidak krisis tentang pemahaman, bisa menjadi sehingga kita bisa lebih paham, sehingga kita gampang menjadi paham dan kita tidak mudah terpengaruh dengan aliran-aliran yang tidak baik. Ya. Dan tentunya di dalam Al-Quran juga dijelaskan apakah sama, adakah yang sama. Ya, Allah berfirman, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentunya ini kan pertanyaan untuk kita berpikir. Tentunya tidak sama. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 90, pasti kita dapat memahaminya dan kita bisa membedakannya. Maka oleh sebab tersebut, galilah ilmu sedalam mungkin, galilah ilmu seluas mungkin, sebanyak mungkin, luas mungkin.
pahamilah dan setelah itu amalkanlah sehingga menjadi penerang bagi kita, cahaya bagi lingkungan kita dimanapun kita berada, sehingga kita tersinari, terfahamkan, dan kita bisa memahamkan, kita membantu menyinari pada lingkungan sekitar kita, keluarga kita terutama. Ya, dan janji Allah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kita, di antaramu, dan akan memberi dengan apa? Diberi ilmu pengetahuan. Janji Allah bagi mereka yang diberikan ilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat di antara mereka yang berilmu itu. Kemudian tentunya orang yang apa itu bahagia itu kalau ukurnya kalau hidupnya umurnya juga barokah ya umurnya barokah. Umurnya barokah gimana? Usia ini rata-rata usia umat Rasulullah itu antara 60 dan 70 tahun ya. Dan kita pun juga tidak pernah tahu kapan kita akan akhir kehidupan kita. Maka harus kita isi dengan ketaatan, dengan sebaik mungkin dengan amal soleh. Namun banyak di antara kita yang tidak mencapai usia yang 60 ataupun 70. Namun rata-rata itu 60 70 maksimal rata-rata. Tapi ada juga yang lebih, tapi itu sedikit. Maka suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat terdekat dari Rasulullah, pernah menangis saat menderita sakit di detik-detik akhir hayatnya. Katanya bagaimana? Aku menangis karena aku justru sakit pada saat amal ibadahku berkurang. Aku sakit di saat akhir kehidupanku. Di akhir kehidupanku, aku sudah tidak kuat lagi beribadah. Bukan, Pak. Justru pada saat akhir kehidupanku, aku sudah tidak bisa kuat lagi banyak ibadah. Bukan pada saat aku semangat ibadah. Itu ya. Mereka itu selalu menilai kenapa di saat akhir kehidupanku, kenapa saya sudah tidak seperti yang muda dulu. Mereka selalu mengevaluasi. Hisaplah, hisaplah amal kita. Hisaplah, hitunglah sebelum kau dihitung sama Allah. Dia selalu menghitung. Ya. Dengan muncul dia apa? Dia dengan melihat uban yang di kepala itu dia sudah langsung kenapa ya mestinya semakin hari tambah baik tapi fisikku tenagaku semakin berkurang ya itulah sehingga dia berdoa kepada Allah agar diberikan umur usia yang barokah. Umur barokah itu apa? Ya dimanfaatkan, bermanfaat hidupnya, waktunya, usianya. Betul barokah. Demikian mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan, kesabaran, syukur, sabar itu insya Allah dengan walaupun berbagai macam ujian dan yakinlah ujian itu pasti nanti disesuaikan dengan kadar kemampuan kita masing-masing ya hanya dengan bersyukur bersabar ya insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jangan pernah kita menghindar, jangan pernah antipati, jangan pernah kita antipati atau menghindar atau tidak pernah mau dengan ujian cobaan. Justru ujian cobaan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kepada kita untuk mengangkat derajatnya. Siapa apakah kita yang termasuk orang-orang yang beriman, bertawakal atau berjihad di jalan Allah atau tidak. Maka kita jangan pernah lupa doa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Agar kita diberikan kekuatan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa hajat kita, hajat orang tua kita, saudara-saudara kita. Semuanya kita doakan. Kita doakan semuanya. Yang sakit sembuh, yang susah dimudahkan, yang sempit dilapangkan, yang banyak hutang dilunaskan, ya, yang susah dimudahkan, dan yang sedikit dibanyakkan, ya, yang jauh didekatkan, ya semuanya doa hajat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa wa kanat haba'an munbassa wa kuntum aswajan salasa wa askabul maimanati ma askabul maimanah wa askabul mas'amati ma askabul mas'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم آخرين على سرور موضونة متقين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المعلوم جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قيلا سلاما سلاما وأسكاب اليمين ما أسكاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود ودل من ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا قروبا أترابا بأسكاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأسكاب الشمال ما أسكاب الشمال في سموم وحميم وذيل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشرون على الخنز العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم ونسيعكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مقدون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغ الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
وأما إن كان من المقربين وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو الحق اليقين. فسبح باسم ربك العليم.